Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Baik, hari ini Budita akan menyampaikan materi setelah kalian PHT. Jika sebelum PHT kalian sudah mempelajari tentang materi bentuk eksponen dan juga logaritma, maka setelah PHT ini kalian akan mempelajari tentang materi fungsi eksponen dan juga fungsi logaritma. Nah, yang akan Budita sampaikan pada hari ini adalah materi tentang fungsi eksponen. Baik, kita simak bersama materi tersebut. Oke, pada hari ini Budita akan menyampaikan tentang fungsi eksponen. Silakan bisa dicatat, sambil dicatat di buku catatan kalian. Sebelumnya masih ingatkah kalian dengan fungsi? Apakah itu fungsi? Nah, di sini Budita punya 4 gambar diagram. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, dari gambar ini manakah yang merupakan fungsi? Apakah kalian masih ingat? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus ingat terlebih dahulu tentang definisi fungsi. Oke, ini adalah definisi fungsi ya. Fungsi adalah relasi yang setiap anggota himpunan domain atau himpunan awal dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan kodomain atau himpunan bayangan. Kita lihat dari gambar yang pertama, ini ada himpunan X, itu adalah himpunan awal, dan himpunan Y ini adalah himpunan bayangan gitu ya. Kemudian maka X-nya ini disebut dengan domain dan Y-nya ini dia disebut dengan kodomain. Pada domain itu ada anggota yaitu 1, 2, 3, 4. Pada kodomain ada anggota yaitu D, B, C, A. 1 dipasangkan ke D, 2 dipasangkan ke B, 3 dipasangkan ke C, 4 dipasangkan ke A. Nah, apakah gambar pertama itu merupakan sebuah fungsi? Nah, kita lihat kembalikan ke definisi. Fungsi adalah relasi, ya. Ini merupakan gambar dari relasi, artinya itu dia ada hubungannya, yang setiap anggota domain, jadi setiap anggota domain itu 1, 2, 3, dan 4 ini dipasangkan dengan tepat satu. Jadi setiap anggota domain ini memiliki pasangan dan pasangannya itu tepat satu pada anggota himpunan kodomain. Nah, apakah gambar yang pertama ini semua anggota domainnya dipasangkan? Jawabannya iya. Nah, apakah dipasangkannya ini tepat satu? Jawabannya iya juga. Ini karena pasangannya 1 hanya dipasangkan dengan 1 D. Nah, 2 dipasangkan dengan B saja, 3 dipasangkan dengan C saja, 4 dipasangkan dengan A saja, dan semuanya 1, 2, 3, 4 memiliki pasangan. Maka kita bisa katakan bahwa gambar yang pertama itu dia merupakan fungsi. Selanjutnya kita perhatikan pada gambar kedua. Apakah gambar kedua itu merupakan fungsi? Sini kita lihat, 1 dipasangkan tidak? Dipasangkan kemana? Ke A dan ke C. Nah, berarti kan pasangannya bukan tepat 1 ya, karena ini 1 dipasangkan, 2 dipasangkan, 3 dipasangkan, 4 dipasangkan. Tapi 1 ini dipasangkannya tidak dengan 1 saja, tapi dia dipasangkan dengan 2. Maka gambar yang kedua ini bukan fungsi. Selanjutnya kita lihat gambar yang ketiga. Apakah gambar yang ketiga ini merupakan fungsi? Nah, kita lihat 1 dipasangkan tidak? Dipasangkan kemana? Ke 5. Dipasangkannya tepat 1. 2 dipasangkan enggak? Dipasangkan. Pasangan kemana? Ke 5 juga. Berarti dipasangkan tepat 1. 3 dipasangkan tidak? Dipasangkan juga. Kemana? Ke 7. Dipasangkan tepat 1. Hanya ke 7. Dan 1, 2, 3 semua memiliki pasangan. Semua dipasangkan. Maka gambar ketiga dia ya merupakan fungsi. Kita lanjutkan ke gambar yang keempat.
kita lihat satu dipasangkan tidak? Dipasangkan kemana? Ke 6. 2 dipasangkan tidak? Dipasangkan kemana? Ke 7. 3 dipasangkan tidak? Dipasangkan kemana? Ke 8. Nah, sekarang kita lihat 4 dipasangkan tidak? Oh, ternyata 4 tidak dipasangkan. Berarti tidak sesuai dengan definisi. Maka gambar dari yang keempat bukan merupakan fungsi. Itu bisa dipahami ya. Jadi yang nomor pertama ini jelas fungsi karena semuanya dipasangkan dengan tepat satu. Yang ini bukan fungsi, yang bikin bukan fungsi ini karena satu dipasangkannya ke lebih dari satu. Kemudian yang gambar ketiga itu merupakan fungsi karena masing-masing yang di himpunan A ini dipasangkan tepat satu. Kemudian yang gambar keempat ini bukan fungsi karena yang empat ini dia tidak dipasangkan kemanapun. Baik, sudah ingat tentang fungsi ya. Kita lanjutkan. Nah, domain A dipasangkan ke domain B oleh fungsi F, itu untuk selanjutnya dia dinotasikan sebagai F A ke B. Jadi kalau ada domain A, dia dipasangkan ke kodomain B oleh fungsi F, maka nanti notasinya itu adalah F titik 2 A ke B seperti ini. Nah, misalkan X itu dia anggota dari A, dia dipasangkan ke Y itu adalah anggota dari himpunan B oleh fungsi F, maka untuk selanjutnya dapat ditulis sebagai Fx sama dengan Y, di mana Y itu disebut dengan hasil bayangan atau range. Ini contohnya, yang pertama kan 1 dipasangkan ke D, maka rangenya itu D. 2 dipasangkan ke B, maka rangenya B. 3 dipasangkan C, maka rangenya C. 4 dipasangkan ke A, maka rangenya A. Jadi himpunan rangenya itu ada D, B, C, A. Tuh. Contoh yang gambar ketiga bisa dilihat, 1 dipasangkan ke 5, 2 dipasangkan ke 5, 3 dipasangkan ke 7, berarti ranganya apa? Ranganya adalah 5 dan 7, begitu yang merupakan hasilnya, hasil bayangannya itu disebut dengan rang. Bisa dipahami sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi eksponen. Nah, ini adalah yang kalian pelajari di SMA. Jadi kalau SMP dulu kalian hanya mengenal fungsi itu apa. Di SMA ini kita luaskan ke fungsi eksponen. Nah, sebenarnya kalian harus ingat dulu. Kalau di sebelum PHT kemarin, kalian sudah mempelajari tentang bentuk perpangkatan. Atau perpangkatan itu nama lainnya adalah eksponen. Jadi, kalau fungsi eksponen itu sama saja dengan fungsi perpangkatan gitu ya. Nah, kemarin contoh bentuk perpangkatan itu ada 3 pangkat 3 gitu ya. Atau 2 pangkat 5, itu bentuk pangkat ya namanya. 9 pangkat negatif 4, 1/2 pangkat 3, 3/4 pangkat 2, dan masih banyak lagi. Misalkan kalian bisa menyebutkan sendiri apa, misalkan 10 pangkat 8, gitu ya, bebas ya. Atau 2 pangkat negatif 6, nah, misal seperti itu. Nah, itu bentuk-bentuk tersebut namanya adalah bentuk perpangkatan atau bentuk eksponen. Nah, sekarang kalau fungsi eksponen itu yang seperti apa, Bu? Nah, di sini Bu Dita akan memberikan contoh dari fungsi perpangkatan atau untuk selanjutnya kita sebut dengan fungsi eksponen. Yang pertama, nah, jadi kalau fungsi eksponen itu dia ditulisnya Fx sama dengan 3 pangkatnya itu pangkat X. Ini kita ambil dari sini ya. 3 pangkat X. Itu contoh dari fungsi eksponen. Jadi pangkatnya itu merupakan fungsi ya. Jadi yang fungsi itu yang pangkatnya gitu. Contoh lain dari fungsi eksponen. Nah, contohnya lain ini. 2 pangkat X ditambah 1. Nah, kalian lihat pangkatnya. Kalau tadi 3 pangkat X itu pangkatnya X. Nah, kalau 2 pangkat X tambah 1 itu pangkatnya adalah X ditambah 1. Jadi pangkatnya itu merupakan fungsi. Contoh lanjutnya lagi. Nah, misalkan 9 pangkat negatif X. Nah, pangkatnya kan pangkat negatif X. Negatif X itu yang merupakan fungsi itu yang pangkatnya, begitu ya. Selanjutnya, setengah pangkat 2X ditambah 5. Nah, berarti pangkatnya itu adalah 2X ditambah 5. Dan 2X tambah 5 kan fungsi. Nah, itu adalah pangkatnya.
Contoh yang lain adalah 3/4 pangkat X kuadrat ditambah X dikurang 6. Nah, itu contohnya ya. Pangkatnya itu kan adalah X kuadrat ditambah X dikurang 6. Nah, makanya adalah fungsi eksponen karena pangkatnya berbentuk fungsi. Gitu. Baik, untuk selanjutnya kalian bisa lihat yang kita tulis sebagai dengan warna merah. Itu ada angka 3, 2, 9, setengah, dan 3/4. Nah, pada fungsi eksponen, bilangan 3, 2, 9, setengah, dan 3/4 itu disebut dengan bilangan pokok atau biasa kita sebut dengan basis. Gitu ya. Kalau yang X, X ditambah 1, negatif X, 2X ditambah 5, X kuadrat ditambah X dikurangi 6, itu namanya adalah pangkatnya yang berupa fungsi. Kalau yang 3, 2, 9, setengah, 3/4 itu disebut dengan bilangan pokok atau basis. Nah, pada fungsi eksponen itu nanti ada syaratnya. Syarat dari bilangan pokok atau basis pada fungsi eksponen itu harus A-nya atau basisnya itu harus lebih dari 0 dan A-nya atau basisnya itu tidak boleh sama dengan 1. A itu yang mana? A itu yang merah ini. 3, 2, 9, setengah, 3/4 itu harus positif, tidak boleh negatif dan tidak boleh 1. Nah, kenapa kok tidak boleh 1? Karena kalau 1 dipangkatkan berapapun hasilnya akan 1, maka tidak jadi fungsi eksponennya. Jadi dibuat syarat bahwa basisnya itu adalah positif dan tidak sama dengan 1. Jadi di sini yang kita pelajari itu fungsi eksponen dengan basis atau dengan bilangan pokok yang lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Nih. Bisa dipahami ya maksudnya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Sekarang contoh soalnya itu seperti apa ya fungsi eksponen. Nah, ini contoh soalnya. Misal domain A, nah jadi ada domain A, anggotanya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3, dipasangkan ke domain B anggota bilangan real dengan fungsi fx itu x ke 2 pangkat x. Gitu. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan himpunan rangenya. Oke, jadi ada domain. Domainnya itu anggotanya ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, dia dipasangkan ke domain B dengan fungsi X ke 2 pangkat X. Nah, nanti kalian suruh menentukan himpunan rangenya. Oke, untuk menentukan himpunan rangenya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan fx untuk tiap anggota domain. Jadi kita cari dulu bayangan untuk setiap anggota pada domain. Oke, tadi fx itu kan dari x ke 2 pangkat x. Artinya fx-nya itu sama dengan 2 pangkat x. Jadi fx-nya ini sama dengan 2 pangkat x. Bisa kita hitung. Untuk yang pertama, F negatif 2, kita ambil negatif 2 sesuai domain, ini negatif 2 ya. Berarti sama dengan 2 pangkat negatif 2, ini disesuaikan dengan rumus fungsinya ya. Rumus fungsinya itu kan Fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, berarti untuk X-nya negatif 2, maka sama dengan 2 pangkat negatif 2, sama dengan 1/4. Oke, untuk yang kedua berarti F berapa? Ya, dari domainnya setelah negatif 2 itu kan negatif 1. Berarti F negatif 1. Nah, berarti F negatif 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1/2. Oke, kita lanjutkan. Setelah domainnya negatif 1, kita pilih yang mana lagi? Pilih yang 0. Berarti F0 ya. Ini urut ya. F0 berarti sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Berapapun pangkat 0 hasilnya 1. Kemudian F1. F1 berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kita lanjutkan F2. F2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita lanjutkan F3 yang terakhir, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Gitu. Jadi kita sudah dapat bayangan untuk setiap domain. Nah, setelah kita dapatkan bayangannya atau rangenya, maka kita memasukkan hasil yang diperoleh dari langkah 1
ke himpunan range. Himpunan range yang diperoleh adalah tulisnya seperti ini. Kalau himpunan pakainya kurung kurawal 1/4, setengah, 1, 2, 4, 8. Tutup kurung kurawal. Harus ditulis kurung kurawalnya dan ditulis urut dari kecil ke besar. Dari sini diperoleh himpunan rangenya sama dengan 1/4, setengah, 1, 2, 4, dan 8. Bisa dipahami sampai sini? Silahkan bisa sambil dibaca ulang dan dipahami terlebih dahulu. Baik. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya setelah kalian bisa menentukan fungsi eksponen, maka kita lanjutkan ke grafik fungsi eksponen. Sebentar ya. Baik, Bu Dita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ke grafik fungsi eksponen. Nah, untuk memahami masalah grafik fungsi eksponen, lebih mudah nanti kita akan buat gambar grafik fungsinya. Nah, di sini Bu Dita mengambil contoh untuk menggambar grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x, gitu ya. Langkah menggambar grafik. Nah, jadi sebelum kita gambar grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x, maka kita harus ya membuat tabel dulu. Kita harus buat tabel fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, ini tabelnya. Untuk selanjutnya kita initial. Nah, langkah pertama kan kita buat tabel fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Jadi yang mau kita gambar grafiknya itu ini. Yang mau kita gambar grafiknya itu, nah yang kita buat warna merah. Nah, langkahnya kita buat tabel, lalu kita buat baris untuk X dan juga baris untuk fx. Nah, baris untuk X-nya ini kita mulai dari negatif tak hingga. Nah, berarti titik-titik ya kita nulisnya. Kemudian kita pilih rentangnya mau berapa. Di sini kita milih rentangnya misal dari negatif 3 sampai dengan 3 gitu ya. Berarti ini tak tulis negatif 3. Negatif 3. Jadi setelah negatif 3 itu ada negatif 2. Ini. Berarti di sini ada negatif 1.
Nah, terus di sini ada 0, hasil negatif 1, 0. Kemudian di sini 1, lalu di sini 2, lalu di sini 3. Nah, ini kan ini sudah dari negatif 3, Budita buat rentangnya sampai 3 ya. Berarti ini sampai dengan positif tak hingga. Nah, seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita cari fx-nya. Ini kalau yang untuk tak hingga, tulis aja tak hingga. Nah, ini yang tak hingga sebelah kanan juga. Dan seterusnya gitu ya, tak hingga. Nah, untuk x-nya negatif 3. Nah, maka fx-nya berapa? Berarti fx-nya itu kan berarti 2 pangkat negatif 3. Nah, ini kan kita pakai fungsinya yang ini. Berarti 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat negatif 3 berapa? 1/8. Nah, sini. Kemudian selanjutnya, untuk x-nya negatif 2. Nah, untuk x-nya negatif 2. Maka f-nya berapa? Berarti f-nya 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 2. Hitung berapa? 1/4 hasilnya. Ini nanti dihitung ya. Nah, dihitung. Lanjut. Untuk x-nya negatif 1, maka 2 pangkat negatif 1. Itu berapa? 1/2. Oke, kita tulis di sini 1/2. Selanjutnya, untuk x-nya 0, nah maka fx-nya berapa? Berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 0, berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. Oke, untuk x-nya 1, berarti 2 pangkat 1, hasilnya 2. Untuk 2 pangkat x-nya 2, berarti 2 pangkat 2, hasilnya 4. Kemudian untuk 2 pangkat x-nya 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, jadi kita peroleh fx-nya itu 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, dan juga 8. Nah, ini kalau sudah diperoleh tabel, maka untuk langkah selanjutnya, langkah kedua ya. Untuk langkah kedua, setelah diperoleh tabel, maka kita gambar. Oke. Langkah kedua, setelah diperoleh tabel, maka kita gambar. Nah, cara menggambarnya itu adalah kita buat terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y. Kita gambar. Oke. Langkah menggambarnya, pertama dibuat sumbu X dan juga sumbu Y. Oke, ini langkah menggambarnya supaya lebih mudah, maka Budita akan menunjukkan menggambar lewat aplikasi online ya, lewat Desmos. Oke. Ini kalau kalian belum tahu cara masuk ke aplikasi Desmos, itu di Google tulis saja Desmos. Oke, Budita live dulu ya. Nah, oke. Nanti kan akan ketemu Desmos seperti ini ya. Desmos, kemudian diklik. Kemudian setelah itu kita tuliskan apa yang mau kita gambar. Ini sudah masuk ke Desmos. Nah, kita kan mau gambarnya ini. Grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x, maka sini tulis saja. Fx sama dengan 2 pangkat x. Ini di bawah ada kalkulatornya. 2 pangkat x. 2 pangkat x ya. Nah, duanya terganti x. 2 pangkat x. Nah, seperti ini. Nah, langsung otomatis diperoleh gambarnya. Oke nih, ini harus dikasih batas ya. Tadi kita kan batasnya ini ya, dari negatif 3 sampai 3 aja, supaya tidak terlalu besar gambarnya. Oke, berarti kita kasih batas. Caranya kalau di Desmos itu buat kurung di awal, terus kasih batasnya dari negatif 3 sampai 3. Berarti negatif 3 kurang dari X kurang dari 3. Yang dibatasi itu adalah X-nya. Oke, nah ini ketemu gambar yang merah ini, yang merah yang kecil, bisa kita perbesar. Nah, ini adalah yang berwarna merah, ini adalah fungsi fx sama dengan 2
pangkat X. Nah, begitu. Ini adalah fungsi fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, lalu setelah itu kita bisa copy di tempat tadi ya. Kita bisa copy di tempat tadi. Oke, sebentar. Kita copy terlebih dahulu. Snapping tool ya. Ini adalah hasilnya. Hasil dari grafiknya. Dulu picture. Oke, kita cari picture 1 ya. Ini tadi yang kita peroleh. Kita copy ke gambarnya. Nah, paste. Bisa kita perkecil ya. Ya, ini adalah kita peroleh gambarnya ya. Nah, ini kan. Jadi nanti cara membuat gambarnya, kalau kalian tidak pakai aplikasi, itu kalian tentukan dulu apa namanya? Tentukan dulu, kalian buat dulu. Jadi langkahnya 1, buat sumbu X dan sumbu Y. Ya, kalian buat dulu sumbu X dan juga sumbu Y, begitu. Kemudian langkah yang kedua, setelah kalian buat sumbu X dan sumbu Y, maka kalian letakkan titik yang diperoleh. Tadi yang pertama ada titik negatif 3,1/8. Oke, jadi titik yang pertama yang diperoleh itu ada negatif 3,1/8. Nah, ini titik yang pertama. Terus setelah itu ada titik lagi yang kedua, negatif 2,1/4. Negatif 2,1/4. Oke, salah ya. Negatif 2,1/4. Nah, terus titik ketiga tadi yang diperoleh ada negatif 1,5. Oke, ada negatif 1,5. Dan negatif 1,5. Oke, kemudian yang titik ketiga tadi 0,1 ya, 0,1. Kemudian yang titik keempat itu ada 1,2. Oke, ada 1,2. Titik selanjutnya itu ada 2,4. Dan juga titik selanjutnya ada 3,8. Oke, kita letakkan. Titik 1 kan negatif 3,1/8 nih, kalau kalian lihat di sini negatif 3, ini X-nya negatif 3 ya. Besarkan X-nya negatif 3. Nah, nanti buat titik 1/8. Kan berarti titiknya di sini. Oke. Ini negatif 3, ini kan negatif 3,1/8. Oke, kita buat titiknya di titik I dulu. Kemudian yang kedua negatif 2,1/4, ini X-nya negatif 2. Lalu kalian buat titik 1/4 di mana? Oke, itu di sini. Selanjutnya negatif 1,5. Ini negatif 1. Nah, setengahnya itu mana? Y-nya setengah di sini. Kalau masih punya 1/8 itu kan 0 sampai 1, nanti 1/8-nya bagian mana gitu ya.
Kemudian yang seperempat itu 0 sampai 1 seperempatnya bagian mana. Kemudian yang setengah itu 0 sampai 1 setengahnya di bagian mana, gitu ya. Kemudian yang untuk X-nya 0, Y-nya 1 kan di sini. 0,1 begitu. Kemudian yang 1,2, 1, Y-nya 2 ini. X-nya 1, Y-nya 2 di sini. X-nya 1, Y-nya 2 di sini ya. Kemudian 2,4, X-nya 2, Y-nya 4, itu di sini. Oke, kemudian 3,8. X-nya 3, Y-nya 8. Ada di sini. Oke. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah, lalu kalian hubungkan dari sini. Nah, nanti hubungkan yang bagus ke sini. Nah, melewati titik-titik itu. Oke, tapi nanti hubungnya terus yang bagus. Nah, seperti ini. Maka nanti akan diperoleh grafik fungsinya. Seperti itu. Itu kalau menggambar dengan manual, atau kalian kalau mau menggambar lewat aplikasi online juga bisa seperti tadi ya, lewat Dismos. Gitu. Nah, ini supaya lebih mudah, maka nanti tak hapus ya. Jadi setelah kita dapatkan nomor 1, 2, dan langkah selanjutnya kita hubungkan titik-titik ya. Kita hubungkan titik-titik yang diperoleh. Oke, nanti kalau sudah dihubungkan itu akan diperoleh grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. 2 pangkat x gitu ya. Peroleh grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, oke, selesai. Seperti ini caranya. Dan kalian cara menghubungkannya itu bukan dengan penggaris yang langsung lurus begitu ya. Karena tadi kan kalian sudah melihat dalam Desmos kan. Nah, kan dia bentuknya itu bukan lurus ya, tapi bentuknya lengkung begitu. Bentuknya itu lengkung. Jadi dibuatnya lengkung. Oke, seperti ini. Bisa dipahami ya. Oke, nah setelah kita peroleh grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x, lalu kita bisa menentukan karakteristiknya. Oke, nah selanjutnya adalah karakteristik grafik fungsi. Oke, kita di sini secara khusus dulu karakteristik grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Sama dengan 2 pangkat x. Nah, memudahkan gambar ini akan kita pindah ke sini. Karakteristik dari grafik fungsi 2 pangkat x. Karakteristik yang pertama. Nah, sekarang kalian lihat bagaimana karakteristiknya.